ajma'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh jamaah salat zuhur di masjid kebanggaan kita ini, Masjid Raya Darussalam, yang saya hormati para ustadz, para kiai yang hadir ataupun yang mendengarkan taklim dari luar. Saya senantiasa memohon koreksi apabila nantinya ada yang saya sampaikan yang keliru. Bapak-bapak dan ibu-ibu, menyambung pembahasan kita di minggu lalu tentang niat. Jadi kita sudah jelaskan apa fungsinya niat. Ya. Niat itu adalah salah satu yang terpenting dalam ibadah kita, Bapak Ibu, karena fungsinya itu kita sudah jelaskan kemarin untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Jadi niatlah yang akan memperjelas itu. Salat apa yang kita lakukan? Apakah salat sunnah atau salat wajib? Apakah salat zuhur atau salat asar? Nah, itu perlu. Apakah mandi biasa atau mandi junub? Nah, itu. Kalau mandi junub tapi tidak berniat, ya sama seperti dengan mandi biasa. Ya. Kemudian yang kedua, fungsinya niat itu adalah untuk memperjelas tujuan ibadah itu dilakukan untuk siapa. Apakah karena Allah atau karena yang lain atau karena Allah dan yang lain. Nah, itu nanti niat yang akan memperjelas itu. Karena itu Bapak Ibu kita lanjutkan. Ya. Di dalam salah satu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Man ghaza fi sabilillah." Siapa yang berperang di jalan Allah, walam yanwi illa iqalan, falahu ma nawa. Siapa yang ikut berperang, katakanlah berperang yang kita maksud di sini adalah berperang senjata, angkat senjata. Tetapi orang yang ikut berperang itu tidak berniat kecuali hanya untuk mendapatkan harta rampasan. Karena dulu Bapak Ibu, ketika di zaman Nabi atau bahkan di zaman-zaman sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada peperangan maka yang kalah itu kemudian dirampas harta bendanya. Nah, itu sampai pada masa terjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang nanya, "Pak, mengapa yang kalah itu harus dirampas harta bendanya?" Salah satu tujuannya perampasan harta itu, lawan-lawan itu, supaya menghilangkan lagi kemampuannya untuk melawan. Kalau benda-bendanya, harta bendanya tidak dirampas, maka bisa jadi kemudian dia melakukan perlawanan yang kesekian kalinya. Maka diambil hartanya supaya tidak ada kemampuannya lagi untuk melawan. Lalu kemudian harta rampasan itu biasanya dibagi kepada para pejuang-pejuang, para prajurit-prajurit, termasuk untuk Rasulullah juga ada bagiannya. Nah, disitulah kata Nabi, siapa yang ikut berperang tapi tujuannya hanya untuk ingin mendapatkan harta rampasan itu, maka baginya apa yang dia niatkan. Artinya ikutnya dia berperang itu tidak ada artinya di sisi Allah, karena dia tidak berniat nawaitu lillahi ta'ala, tapi li harta rampasan. Nah, itu. Lalu kemudian hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna aksara syuhadai ummati la ashabul furush." Sesungguhnya kebanyakan para syuhada dari umatku itu adalah ashabul furush, orang-orang yang meninggal di tempat tidurnya. Syuhada tapi meninggal di tempat tidurnya.
bukan meninggal atau gugur di medan perang. Apa yang dimaknai atau mana apa yang bisa kita ambil dari hadis ini Bapak Ibu? Bahwa Bapak Ibu, yang namanya syuhada itu atau syahid tidak mesti kemudian harus gugur di dalam peperangan. Dan kadang kita mendengar, saya mau ikut berperang. Tujuannya apa? Untuk gugur di dalam medan perang supaya syahid. Nah ini keliru Pak, kalau niatnya orang begini, ikut berperang supaya mati syahid, supaya gugur dalam peperangan. Kalau semua prajurit niatnya begitu, mati dalam peperangan, maka kayak apa nanti agama? Kalau para pejuangnya seperti ini, seharusnya yang menjadi niat untuk ikut dalam peperangan itu adalah li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah, untuk mendapatkan kemenangan, bukan untuk gugur. Kalau nawaitunya kita gugur, semua prajurit nawaitunya adalah gugur, maka bisa jadi kemudian dalam peperangan itu agama kita kalah. Kalau kalah, agama kemudian tidak akan berkembang. Jadi Bapak Ibu perlu diluruskan niatnya, jangan berniat untuk gugur dalam medan perang, hanya ingin mendapatkan predikat syahid. Tapi niatkan untuk menolong agama Allah, karena supaya agama ini semakin berkembang. Kalaupun kemudian qadarullah, Allah menakdirkan kita gugur, ya insya Allah kita syahid di dalam peperangan itu. Tetapi yang namanya syahid tidak mesti kemudian meninggal dalam perang. Seperti kata Nabi bahwa inna aktsara syuhada'i ummati la ashabul furus. Kebanyakan dari para syuhada dari kalangan umatku itu justru meninggalnya di atas tempat tidur. Kemudian warubba qatilin bainas safain Allahu a'lamu biniyatihi. Dan boleh jadi orang-orang yang terbunuh di dalam barisan saf-saf perjuangan itu, pasukan itu, ya Allah lah yang lebih tahu tentang niat mereka. Nah ini pernah satu hari Bapak Ibu di dalam satu peperangan yang pernah saya baca dalam riwayat, di dalam peperangan itu ada salah seorang sahabat itu yang sangat menggebu-gebu, di dalam perang itu, maju terus tak gentar. Tapi Nabi mengatakan, kalau kalian ingin melihat orang yang su'ul khatimah, coba lihat orang itu, ikuti orang itu. Hanya salah seorang sahabat mengikuti seorang prajurit ini dalam peperangan itu, menggebu-gebu. Ternyata kemudian orang yang disebut tadi ini tertusuk, akhirnya kemudian terbaring, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Sakit sekali dia rasa, bekas-bekas tusukan pedang dan sebagainya, sabetan pedang di dalam dirinya. Dia sakit, dia tidak kuat menahan rasa sakitnya. Apa yang terjadi? Dia ambil pedang, kemudian dia tusuk dirinya sendiri. Dia bunuh diri. Rasulullah sudah tahu apa yang akan terjadi dengan orang ini. Akhirnya orang itu kemudian meninggal dalam peperangan itu bukan karena dibunuh, tetapi bunuh diri. Artinya niatnya sepertinya bukan karena lillahi ta'ala, tetapi karena ingin mendapatkan predikat sebagai pemberani dan pahlawan. Dari situlah kemudian Rasulullah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Yang dilihat dari amal perbuatan kita itu adalah akhir-akhir dari kehidupan kita. Ada orang yang awalnya sangat baik, saleh dan sebagainya, tapi ternyata akhir hayatnya justru sangat menyedihkan. Tidak menggambarkan bahwa dia sebagai seorang yang saleh. Seperti ini tadi, justru mati karena bunuh diri. Nah, berarti niatnya beda. Karena itu Bapak Ibu, kita sangat dianjurkan untuk diperintahkan malah untuk meluruskan niat kita. Terakhir,
yang ingin saya bacakan kepada kita semuanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu." Siapa orang yang orientasinya di dalam dunia ini adalah dunia itu sendiri, maka farraqallahu, Allah akan memecah urusannya, membelah urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidak akan ada sesuatu yang sifatnya duniawi yang datang kepadanya kecuali urusan dunia atau hal-hal yang sifatnya duniawi yang memang sudah ditetapkan baginya. Enggak ada tambahan kecuali yang sudah ditetapkan baginya. Wa man kanatil akhiratu niyatahu, siapa orang yang akhirat itu malah justru adalah niatnya, atau niatnya adalah untuk kepentingan akhirat, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan menghimpun segala urusannya baginya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah kemudian akan menaruh rasa kaya di dalam hatinya, kaya hati, ya. Wa atathu dunya wa hiya raghimatun, dan dunia akan datang baginya dalam keadaan tunduk. Nah, ini perbedaan Bapak Ibu, siapa yang punya orientasi dunia semata dan siapa yang punya orientasi akhirat. Kalau dunia semata yang kita tujuan kita, maka dunia saja yang akan kita dapat. Bahkan yang kita dapat pun itu yang sudah ditetapkan oleh Allah baginya. Ya. Tapi kata Nabi, siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka akhirat akan ada, hal-hal yang sifatnya rezeki, yang sifatnya duniawi juga akan datang baginya. Bahkan dunia akan datang tunduk kepadanya. Mewakafkan dirinya untuk kepentingan akhirat, dunia akan ikut baginya. Bahkan tunduk dunia itu kepada orang itu. Nah, ini Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa kita perhatikan semua dan ada barakahnya buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna wa auladana